yang duluan Gambuh berarti. Ya. Tahun berapa nih ke artinya muncul turunan dari Gambuh nih ke? Tahun-tahun itu pun ada di bukunya anunya Pak Bandem nih kok. Tahunnya nenek lupa tahunnya nih kok, cuma nenek ingat tahun mulai belajarnya nenek aja. Nenek belajar untuk artinya berarti Gambuh duluan baru artinya. Gambuhnya belajar dari Pak Nyaman Takul almarhum. Gambuhnya tahun berapa nih? Gambuh dipeliak nih kok. Ini umur kuda. Pun bajang kelih nih kok, pun sekitar umur 25 tahun yang pun kok. Ya belajarnya kok sama Pak Nyaman Takul. Nah nike Gambuh nike ceritanya Kenten tadi banyak dari gini Malat. Cerita Gambuh nike Malat. Artinya terus ceritanya sama Kenten nih. Isinya sama nike Gambuh nike dari cerita Malat nike. Kentennya dapat ini setelah ampun tuwo ampun kene niki ampun boleh bergabung dengan Gambuh Batuan. Gambuh Batuan ke luar negeri niko kan Pak Bandem waktu itu masih SDSI punya hubungan di Denmark, namanya Eugenio Barbar. Niko yang terus ikut ke sana. Ini ikut juga terus melanjutkan ini Pak Bandem sudah kena sibuk tak bisa melanjutkan. Ini terus melanjutkan sama Gambuh Batuan. Ada Kristina muridnya ini dengan turis Niko yang membawa ke sana. Yang ceritanya ditanya kita Gambuh ya tetap Kenten sama kan ya pada nganggen kita dongeng. Nah niki kalau makin ini melihat kan wonten drama tari kayak Isi dan Pasar pernah 2017 membuat tapi ini karya Krisna Dwi Payana seperti ini. Menurut ini gimana bedanya nih dengan Gambuh? Niko kan apa ini kan dari generasi ini Ini drama tari yang ngambil kisah-kisah dari pewayangan itu. Jadi kayak menampilkan tokoh Krishna seperti itu. Benten pernah digarap. Kenapa menurut ini ya seperti ini? Ini kan boleh nonton 2017 yang Bacira menggarap kampusnya semua Pak Wisidio, Bu Sri, Ganteng Karya, Sami, ambil ceritanya dari pewayangan. Pewayangan ya untuk garapan menurut ini tidak ada masalah. Juga beda sekali dengan Gambuh ini jadinya. Ya mungkin ada Gambuhnya masuk sedikit nak itu garapannya itu ada Gambuhnya Pak nanti itu modelnya udah payahnya seperti sekretari. Cendera tari begitu. Oh kalau itu tidak masalah itu kan bukan Gambuh utuh. Kalau Gambuh utuh menurut ini ya masuk cerita Gambuh. Masih cerita yang Malat. Ini kalau proses penciptaan drama tari ini ke menurut ini yang sekarang itu bagaimana nih bedanya dengan yang sudah ada seperti Gambuh, Arjo gitu. Melihat di mungkin seniman-seniman muda nih kok. Seniman muda kalau drama dari Arjo misalnya dari Gambuh kan tidak bisa dikreasi kan. Dan drama dari Arjo misalnya kalau masuk di dalam drama tari Arjo itu kreasi misalnya seperti apa penyelam itu kalau tariannya dari 11 tokoh sampai 12 penokohan itu menurut ini supaya utuh jangan dirubah supaya lestari bagaimana itu tariannya sudah ada pakem gitu ada kalau masuk sedikit misalnya temanya di hutan gitu misalnya di hutan membuat misalnya tarian-tarian seperti apa
apa yang dia ada di hutan, kalau ada kera, ada Singa. apa ya, ada singa, membuat tarian itu tidak masalah, tidak mengganggu pakem arjo. Yang penting pakemnya Hanya tidak itu terganggu. untuk apa namanya ya, untuk menyesuaikan zaman juga nih, zaman anak-anak biar juga ada juga senang juga nonton kan gitu. Dan menurut nenek nih, Ini kalau misalnya mungkin penciptaan drama tari, sendra tari itu kan biasanya kita menulis naskah dengan teks dramanya itu. Kalau di Kenten yang ini pernah garap misalnya seperti Nika juga ya nenek membuat gendengnya, gending. dengan lagu-lagu anu niko Matupu Macepat. Nanti yo bisa masukkan di dalam arjo niko, misalnya penyelat niko untuk kekawin juga bisa masuk, untuk penasar, condong, kidung juga bisa masuk. Tetapi nyanyian arjo yang niko utuh harus Pupul Macepatnya dengan pepeson, dengan ininya penokohan niko. Itu nggak boleh dirubah. Tidak, yang menurut nenek jangan dirubah, lestarikan, apalagi tamu-tamu luar negeri banyak sudah mempelajari seperti ini biar tidak kita merombak gitu. Nah Niko kalau di Gambuh sama Arjo berarti kan penokohannya Niko sudah pasti Niko. Sudah pasti nih. Kalau Nenek melihat dalam drama tari yang modern sekarang Niko, gimana menurut Nenek? Napi yang pernah Nenek tonton misalnya sendra tari yang digarap di kampus misalnya, penokohannya Niko cocok ampun pas menurut Nenek? Ya ampun disesuaikan itu menurut nenek, seperti kita seni ini kalau ada penokohan kan ya pas Penit sekali dengan dia. ada pernah juga nenek siapa yang membuat kalau arjo niko profesornya tidak pakai gelungan, sampai tidak pakai gelungan itu sedih sekali nenek melihat. Ya tetap kan pakai gelungan, nanti kalau misalnya nginap wangsul kan baru dibuka gitu. Walaupun jadi nak jabot tetap pakai gelungan, itu kan kepayasan gitu. Baru udah nak jabotan pakai gelungan, ya umumnya kan gitu. Cuman pakai kayak penyembrama gitu kalau jalan. Ini makin kan menten kayak empak-empak gitu, ini kan ini empak-empak. Di kalau di sentra tari kalau menurut nenek nggak masalah. Kalau di arjo baru nenek. Iya, ada dibuka. Gini. Niko berarti tidak masalah nih ya kalau di sendra tari itu artinya pakai bagaimana ya maunya kreasi pepayasan itu kalau di sentra tari tidak masalah. Malahan senang nenek melihat ada perubahan perhiasan, mungkin ini senang gitu. Niko Dewi lagi buat itu menyesuaikan, nanti Riki lagi sama nenek. Kalau menurut nenek mengamati masyarakat nih secara umum, masyarakat Niko menyukai bentuk drama tari yang arjo gambuh Niko atau yang sendra tari yang lebih suka? Tapi untuk sekarang nenek berterima kasih banyak sekali kepada generasi muda. Senang sekali sekarang belajar arjo, belajar nembang untuk pesampian yang dipuro. Pokoknya berkembang itu makin itu yang ini kabupaten anak-anak dan ibu-ibu PKK dan ibu yang tua-tua sampai belajar menyanyi untuk di puro itu kadang-kadang dia mau langsung mau menari lagi biar jelek gitu nih. Nah Niko menyinggung tentang menari jelek itu nih menurut ini sendiri pun ada. Walaupun yang pemain kan yang mempayasnya atau yang lega kan memilih yang katanya disuruh kan yang keluar itu upah gitu kan ini semangat ajarnya Dan ini kan ada fenomena misalnya nih, katakanlah ada orang yang bukan fisiknya penari tenten ulin atau tenten sekolah tari ini terus bergelut dengan tari, tapi tiba-tiba dia setelah umur dewasa baru gitu, terus ketika pentas niatnya gede tapi tidak sebagus para penari profesional. Menurut ini pun nanti menurut ini tetap becek karena mau sampai melajahkan dan sampai tua sampai meladin dan dragon itu kan makanya nanti tua saja mereka itu 2 hari yang muruk makan deh yang banyak muruk yang kan pari malahan
dukung ya bareng nih ke anak-anak muda Arjo nih kan Niki kalau drama tari Gambo sama Arjo itu kan ampun jelas sebenarnya Nenek bilang tadi nggak boleh dikutak-atik lah itu biar tradisinya tetap. Kalau makin misalnya orang buat drama tari, sendra tari nih ke bagaimana cara mengemas nih kan nih biar bagus. Kalau menurut Nenek misalnya Nenek makin disuruh buat ya kan drama tari. Menurut Nenek drama tari sama sendra tari sama nih ya? beda Beda. tari Di kan mana tidak bedanya nih? bedanya tariannya juga beda. Centra tari ada dalamnya kan itu ya. Kalau gerongnya, kalau Arjo dia langsung menyanyi. Kalau Gambo juga langsung pas mengucapkan tidak ada dalam. Berarti yang drama tari modern itu juga sama seperti Nike berarti nih Drama tari yang modern itu kan berbedanya dengan sendra tari menurut ini kan juga artinya berbicara langsung. Kalau sendra tari kan dalang yang ngomong kan itu dia. Nike gimana caranya kalau menurut ini Kunapi mengemas biar bagus ya misalnya sendra tari yang biar bagus biar menarik biar kena ke penonton dan caranya mengemas itu menurut ini bagaimana? kalau menurut ini supaya ini dia harus paham dengan anunya apa namanya misal tokohnya dari putri misalnya bagaimana penjiwaan putri, bagaimana luasnya putri ini harus dikuasai. Kalau itu tidak dikuasai luarnya ya gini saja tidak bagus. Berarti penokohannya yang paling Ya, penting penokohan paling penting dan cocok misalnya jadi putri kok cocok jadi putri saya coba Dewi Degek cocok jadi situ malah masih orangnya nih kalau alur cerita nih ke gimana nih alur cerita dalam drama misalnya katakan kita harus misalnya ngambil cerita dari Napi misalnya contohnya pemutaran Gunung Mandargiri gitu misalnya Nike harus persis seperti itu yang kan ngambil cerita di pemutaran Mandargiri harus kita kecuali winter tambahannya Napi kreasinya gitu boleh kita boleh membuat anunya kali ceritanya itu harus tetap jangan dirubah ya. Nah Nike kalau misalnya mau bentuk drama tari menurut Nenek kan makin wonten sendra tari drama tari yang modern itu dengan Gambuh dan Arjo mana kira-kira yang lebih digemari oleh masyarakat menurut Nenek? Makin semua digemari Sama ya. Semua nih kok digemari oleh masyarakat karena Gambuh nih kok harus masih ada Gambuh nih kok dalam upacara harus anak-anak nih kok melestarikan juga tarian Gambuh nih kok dan apalagi di sekolah di kampus terutama ada pelajaran tari Gambuh kan gitu dah menurut Nenek ya ada pelajaran tembang di kampus nih kok ya tetap pasti ya harus belajar dan harus melestarikan kan begitu. Kalau bentuk drama tari yang makin nih ke kelihatannya menurut ini lebih bagus atau kurang dari drama tari Gambuh dan Arjo yang sudah ada nih? Yang makin yang drama tari yang modern itu menurut ini bukan kurang karena beda jalurnya kan kalau penonton tidak mengerti ini sentra tari ini drama tari kau udah yang pun mengerti ya dengan beda modelnya beda kelas beda karakter juga Kenten mungkin pertanyaannya udah sesuai dengan bahan bapak tesis nak luwak wawancara Bu Dewi ini karena tapi terima malam. Nah kalau kriteria tokoh drama tari yang paling berbakat nih ke gimana kira-kira nih misalnya kan Nini mau milih tokoh pemeran dalam drama yang Nini buat misalnya yang seperti apa yang paling berbakat nih menurut Nini yang berbakat ya penokohnya yang berbakat harus semua yang berbakat misalnya putri harus punya berbakat juga kan ada nanti sana masalah sama ya masalah bagaimana caranya
pembinaannya memadu untuk Iya. supaya Bagus. ya bagus untuk supaya sesuai dengan ininya penokohannya gitu. Kalau yang jadi pohon atau yang jadi madu tetap Walaupun jadi pohon juga Tetap, ada ya. tetap punya Iya. bagaimana pohon itu kena angin kan Iya. dia harus harus menjiwai menjiwai gitu. juga. Nanti ada pohon karinya juga gini kaku enggak juga bagus kan gitu. Ini kalau drama tari itu harus memberi pesan kepada penontonnya nih. Harus lebih baik ya ada bagaimana pendidikan mengenai anak muda bagaimana zaman sekarang itu harus penasar yang berbicara harus ada masuk ini harus ada pesan. ada pesannya ya. Harus nih kan ya ada Harus ya. ada pesannya. Kalau di Gambuh yang sering Nenek tarikan, tapi biasanya isi pesannya nih. Itu menurut ceritanya misalnya ada petua dari Prabu ke anaknya bagaimana pesannya kepada anaknya ya kenal juga anak-anak muda kan gitu. Artinya Nike boleh diimprovisasi Ya, oleh penari nih. Iya. Bisa ya. Iya. Nggak harus menuntun seperti Ya itu. dari libur aja misalnya sama galuh nutur panak niko nyenan di arti di terjemah niko dikembangkan lagi gitu. Pengembangannya Nike kan nggak bagus ya. Pengembangannya dari kampung dari penasar dari condong dari desa yang ngomong-ngomong makan. Nike kan wenten pesan seperti yang disampaikan tadi. Mungkin kan di dunia pendidikan, jadi Kemenristek Dikti itu kan menetapkan wenten 18 nilai-nilai karakter. Ada nilai karakter jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Apakah Nike harus dimasukkan nih ke dalam pesan drama tari? Kalau ada selip-selip itu harus masukkan, Harus sesuai dengan ini. Mungkin yang enggak iya terakhir nanti tak lagi tak sharing ini. Kalau di drama tari nih kok bagusnya di mana menyelipkan pesan di bagian peson, di bagian pengawal atau di pekat misalnya. Bagiannya sama kan nih kalau drama tari namanya. Di Gambuh tapi nama bagian-bagiannya. Kalau di Gambut ada pepeson tolong itu belum itu masih tari ada ucapan nanti setiap pertemuan itu Berarti bagian pertemuan untuk ketua misalnya kalau di sentra tari ini kok di rakyat kan ada tari rakyat misalnya ngomong sama teman-temannya itu bisa masuk di sana pokoknya tidak harus di bagian ada perdebatan di sana masukin pesan nggak harus enten nih di mana saja pokoknya bisa. di mana bisa Iya. Niki izin nanti hasil rekaman Niki ditunjukkan pas Sidian ini izin ke gini videonya karena kita permintaan pengujinya jadi ada nggak benar bukti sudah mewawancarai maestro Kenten. Jadi karena Niki drama tari nanti dari buatnya Nike gini nih tentang judulnya bahasa Inggris dan nanti percakapannya. Jadi teater tari. Kalau menurut ini drama tari sama teater tari sama nih ya. Teater tari, drama tari. Kalau bahasa Inggris kan drama tari diterjemahkan dance theater atau dance drama kan ya kan. Menurut ini saling menggantikan kan nanti berbeda. Ini kan kalau ada anak-anak teater kan teater bukan menari saja ada nih kan teater apa saja yang bisa membuat di panggung menguasai di panggung itu dan kan enten pengertiannya enten yang menurut ini yang perlu berarti tidak saling menggantikan teater drama dan seperti teater. nenek di luar negeri ini kok kadang-kadang disuruh tidak menyanyi tidak bicara bagaimana kamu bisa menguasai teater gitu misalnya yang gitu misalnya penjiwanya banyak jadi tanpa berkata tapi gerak tubuh kita menyampaikan sesuatu ke penonton gitu yang ini sering lakukan sama teater teater sering ini tidak disuruh menyanyi
Lalu menyanyi bagaimana teaternya, apa isinya itu, yang melalui nyanyian, melalui ini kan itu. Kalau diam disuruh untuk bicara tanpa bicara kan lebih sering ini dah ada misalnya anak Jepang ini disuruh keluar, bagaimana komunikasinya kamu sama anak Jepang ini, apa yang kamu buat, apa yang disampaikan dan mungkin kalau dia ngerti mungkin napi ini harus ngerti jawabannya dengan diam, dengan gerakan gitu. Dia diam juga yang ini lawan itu pun artinya dengan tanpa gerakan. cuma gesture saja. Itu yang nenek sering lakukan di luar negeri. Nanti mau belajar sama nenek nanti dari kamu. Tapi magendeng tak bisa nenek. Nggak bisa magendeng mau dia baru pintar sekali magendeng. Iya. Jadi Nike nanti kan Dewi buat masih sedang didiskusikan apa akan disebut drama tari tapi teater tari. Jadi judulnya itu The Blessing of Siwa Wiswa Pujita. Jadi Niki metaknya langsung sekarang ini. Jadi The Blessing of Siwa Wiswa Pujita itu kan artinya apa ya, karunia dari Dewa Siwa dan Wiswa Pujita. Wiswa Pujita itu nama lain dari pohon tulasi. Tulasi itu kayak selasih nih selasih ini, tapi yang beda spesiesnya lebih gemuk-gemuk dia. Nah nike enten jurnalnya ampun bahwa daun tulasi itu memang mengandung zat obat sudah diteliti. Jadi bukan orang pertanian, bukan orang kedokteran nyari jurnal itu, ternyata ampun diteliti itu pun masuk kalau jurnal teman-teman internasional. dulu jarang ke dokter itu daun-daun itu pakai simo. Iya benar nih. Pernapasannya kan mengkokuah itu yang simo yang ini yang sering pakai Lebih cepat itu nih ya. Jadi juga dulu kalau sakit gini lolos sembung dah tetap dah hidupnya minum sehari itu sembuh langsung ya. Nah nike pun bener dipakai. Nah nike seorang dewi kan. Jadi nanti Dewi yang jadi pohon itu jadi Dewi Tulasi nike, tapi tak kasih nama Wiswa Pujita karena Tulasi nike di dunia rohani ceritanya nike seorang dewi tapi di bumi jadi pohon gitu. Nah Niki punya suaminya nike namanya Sangkacuda. Nanti yang memerankan itu Pak Ngurah Sudibyo. Ampun wenten yang brionya kemarin tahu TS. Banyak kuat ya Ampun wenten Dewa Siwanya Pak Disibyo. Wenten Tokoh Kresna, wenten dari Glungkung pemain Ramagong teman Nike. Pak Romi namanya Nike rencananya nih. Nah, Nike tadi ngomongin tentang gelungan, berarti kan kenapi rencananya Dewi Nike ngangen empak-empak Nike yang khas Karangasem Nike kenapi nih. Tapi diisi bunga nanti bunga tulasi itu kan seni enggak apa-apa nih ya. apa-apa. Pakaiannya juga kan masalah misalnya mau fantasi dicampur klasik di panggung kan kenapa enggak Campur napi lebih bagus pengen punya ide punya ide baru bangunan punya. Nah misalnya kini kan berpasangan misalnya Dewi sareng Pak Ngurah Sudibyo ragane pewayangan pakaiannya Dewi fantasi kayak gitu kan masalah nih ya. Kolaborasi biasa kan Walaupun ini kolaborasi biasa kan walaupun ceritanya suami istri ya ada ada apa-apa apa nih. menurut ini tidak apa-apa Yang penting udah ini Dewi setuju juga. itu berarti sudah punya ide berkreasi berkolaborasi dan itu Itu apa? Nah tentang pohon itu berarti kami harus kenten nih. Nah misalnya kan Dewi lagi belajar nih di kampus bahwa ide garapan itu kan katanya harus anyar gitu. Kalau kita ngambil terus sumber ide garapannya itu dari cerita pewayangan yang sudah ada gitu kan kenapa ini? Itu kan cerita itu kan cerita yang lama nggak apa-apa, ide yang baru itu kenapa dari pakaian dari segi tariannya bagaimana itu yang buat yang menurut ini yang terbaru kan bukan dari ceritanya baru kan buat cerita
apa kan Kayak jadi jadi mengarang dongeng jadinya ya. jadinya gitu kan. Dewi Nika pun nak pikir udah harus anyar gimana terus anyarnya genten berpikir Nyarnya dari pemikiran kayak sekali tadi punya pemikiran hias-hiasnya yang baru, pakaiannya yang ini apa cocok penokan itu menurut ini. Malesiki nih, nah Niki kan kemarin dikasih masukan sama pengujinya. Jadi karena Dewi yang pun S3 gitu diharapkan lebih baik lah karyanya dan disuruh jangan katanya gerakannya nih ke gerakannya itu saja kenten lah kasarnya. Nah katakan misalnya Niki Dewi ada gerakan tertentu yang harus bikin sendiri. Gimana nih kan modelnya udah terbayang bagus. oke ntar Bikin bagus. tidak apa-apa lepas dari pakem misalnya agam kiri ini agam Menurut nenek, udah dos tadi nih mengayak ke drama tari modern kan misalnya membuat modern kan bagus. Kan tuh kan punya ide yang baru kayak kan Niki bagus. misalnya waktu Dewi jadi Durga itu kan cuman kreasinya tangannya itu lagi tambah lagi 6 kan. Terus Niki kan biasa saja dibilang ini biasa aja, Kalau kayak gitu. kalau Bu Dewi menyebut Durga itu kan diadakan dikit aengnya itu. Niki Dewi milih yang Durga yang cantik yang pada saat dia sayang. Oh begitu. Nih, karena ada dua, ada yang serem, nggak mau jadi. Ada mungkin gerakan yang keras dikit waktu ngapa gitu. Ada yang halus gitu. Ya. Gitu. Biar kelihatan Iya, Niki Dewi ada gini tapi tetap ingin menunjukkan bahwa kadang-kadang dalam amarah pun tetap ada cinta kasih. Ya, Kayak mungkin di marahnya itu di sini kelihatan. Di sini atau geraknya walaupun tidak tinggi geraknya marah itu bagaimana? tidak harus tangannya gitu nih ya. Ya. Niki ada juga yang jadi nggak mau kelihatan marah nih ya. Ya. Ini ke tangan buat itu tangan Ini yang marah nih. ya baru mau marah itu sudah Baru marah. Mungkin itu pun lagi dikit di sininya. Ininya Ya. Itu pun lagi dikit. Ya, actingnya nih yang di mata di kalau Niki marah nih. nuding itu ngomong ngopak kamu. Nah, kalau marah nih kok Bu Dewi, jangan sampai kelihatan giginya ya. Kalau nggak ngomong nih Kalau ngomong misalnya, walaupun ngomong, oh gitu ya. itu kelihatan marah. Kalau nih manis kelihatannya. Kalau Bu Dewi kelihatan giginya manis kelihatan. Oh gitu. Apalagi cantik. Oh harus pokoknya mengkap misalnya kamsa gitu. Ya. Tetap gituin di diri. Itu misalnya. Dis karena Dewi pas kemarin gitu dia keambil sama Iki lah, kanan mendek. Betul niki mendek. gitu ya. Dis. Ini dah kelihatan. Ininya Sama ininya udah naik ya. giginya. Gini. Ada juga yang kelihatan giginya. Itu kan kelihatan giginya. Tapi di sini sudah hidup. Marah udah Marah itu ya. Gini. Kurang berarti ini walaupun nudingnya udah marah gitu jadi ini jadi manis tetap kelihatan tuh. Itu misalnya kurang kelihatan ya. enggak kena deket nih. Ya. Kadang senyum jadinya. Iya, ya nih ya. Niki baru. Sama cantik udah gitu. Aduh. Nah, Nika pun dibilangin berarti misalnya mau katakanlah agam itu misalnya lagi seperti ini kita boleh olah seperti apapun kita Menurut rasanya. nenek boleh. Matanya nak kreatif. Ini kan pun agamnya dibilang itu masih biasa-biasa buat yang baru. Kadang Dewi Nika pun harus agam kiri, agam kanan, posisi tangan di sini dan sini harus tetap seperti itu. Kan harus nenten berarti ini. Iya, posisi marah kan. Ya, boleh berarti kita mengkreasi katanya. Hidup mikir. Ya. Nah, nanti misi juga marah Dewi ti uruan nih ya. Sebelum ujiannya nih.
ada marahnya juga nanti. Yang penting Dewi bisa mempertanggungjawabkan walaupun posisi tidak agam kanan agam kiri nuding itu. Iya. Misalnya bagaimana agam kiri agam kanannya gini, misalnya gitu Nggak apa-apa ya. pas kita marah itu kan sepenalitas marahnya gitu misalnya itu pertanggungjawabannya. Yang penting di sana. Masa marah mesti memperbaiki kaki. Iya, gitu, benar. misalnya. Nanti kan ada adegannya nih ceritanya Dewi kan lagi nunggu suami datang nih. Tetap berdoa ceritanya pang selamat ya di medan perang. Pengen ditipu nih suaminya oleh Krishna. Krishna datang dia ke rumahnya Tulasi niki, tapi merubah diri dia Krishna menjadi suaminya Tulasi. Pengenten kan Kaget. sudah dia berdoa, suamiku udah pulang. Dengan dia melepas doanya, suami di medan perang juga jadi lemah. Nah, ini ada message bahwa suami itu tanpa doa istri nggak akan ada apa-apanya. Pengenten bercinta niki ajak Krishna tapi jenengnya dari Sangkacuda bercintalah karena udah hilang doa istrinya niki di medan perang dibunuh sama Siwa akhirnya Sangkacuda karena udah megelut tahu dia ini bukan suami saya gitu baru dicurigai langsung berubah nih Krishna yang menyamar jadi Krishna gitu dikutuklah Krishna sama Tulasi niki sampai di sana nih. Nah pas kayak adegan itu gimana caranya nih biar dua gitu loh lakinya itu dua ada Krishna tapi ada kan tak mungkin mengganti kostum kan gimana caranya nih kan niki ceritanya Sangkacuda biar penonton tuh ngerti oh ini Krishna sebenarnya tapi masih rumah nih Kan yang di garap kan angin layar yang itu nahwo itu yang di kena di panggung itu kayaknya api cocok nih narasi ada sangat misalnya narasi dipakai ngomong kan ada narator nih ya naratornya dari belakang menjelaskan bahwa ini sebenarnya Krishna gitu tapi dilihat oleh Tulasi sebagai tapi suaminya. wonten anu keluar sedikit riut gitu. Oh ya gitu ya nih ya. Bener ya. Jadi seret digantiin terus sama misalnya nih. Misalnya tapi jangan bicara dengan anu ya cuma seperti lawak kan entar kumpamo dan ini nek itu kuangan ini nek itu kayaknya cocok nih. Itu sedang dipikirkan. Ini cocok nih nanti yang membicarakan ekonomi langsung ada bayangan nih mungkin kalau ndak ada layar mungkin walaupun ndak layar kentangnya ngelewat dia ndak apa-apa ya